Oke, teman-teman. Jadi sore ini kita akan berbagi tentang how to prepare your best career. Jadi lebih detailnya sih temanya ini ya. Bentar. Nah, memulai karir tidak harus dari pendidikan tinggi. Kita akan bedah ya terkait dunia karir. Apakah karena mitosnya kan gini ya, di tengah-tengah kita tuh mitosnya adalah orang yang nggak punya pendidikan tinggi itu susah untuk sukses sampai di level yang tinggi. Kebanyakan orang berpikirnya seperti itu, ya kan? Termasuk orang yang begitu pula sebaliknya ya, orang yang kalau pendidikannya pas-pasan ya susah untuk menjadi orang sukses di dunia karir. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Oke, ini sedikit perkenalan. Kalau kata orang kan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu. Ini sedikit perjalanan karir saya, teman-teman. Ini sorry journey ya. Oke, saya lulus SMK. Jadi dulu tuh pertama mau ngawali karir, saya mungkin sama dengan teman-teman mayoritas yang join di webinar sore ini. Jadi dulu ketika saya memulai sebuah karir itu saya lulus SMK tahun 2007. Jadi pas 2007 saya lulus SMK itu saya langsung nyari kerja dan alhamdulillah dapat di Astra Daihatsu Motor sebagai operator selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun di Daihatsu saya diwisuda, teman-teman. Habis kontrak ya. Terus saya nyari kerja lagi di tahun yang sama. Punya setelah selesai habis kontrak, kalau nggak diangkat sebagai karyawan tetap, saya langsung nyari kerja. Karena habit bekerja itu bekerja keras lah intinya ya. Itu sudah saya lakukan semenjak sampai sekolah sebenarnya. Jadi sejak sekolah pun saya sudah terbiasa untuk sorry ya, ini kayaknya Zoom saya udah di notif nih. Nanti kalau misalkan keputus, saya join lagi. Oke, kembali lagi ke karir journey saya. Setelah 2009 lulus atau wisuda dari Astra Daihatsu Motor, saya masuk di PT Kayaba Indonesia sebagai operator. Masih sebagai karyawan kontrak, itu 2 tahun di Kayaba. Nah, ini yang menarik di tahun 2009 sampai 2012 itu saya kerja, terus paruh waktu saya kuliah. Jadi di sini saya mulai melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi pas dari 2007 ini saya belum kuliah ya, alias masih lulusan SMK. 2009 saya kerja sambil kuliah, ini sebagai operator produksi. Jadi dulu tuh teman bisa bayangkan operator tuh kan kerjanya pakai shift ya, shift pagi, shift siang, shift malam, ada 3 shift, pagi, siang, sama malam, shift 1, 2, 3. Nah kalau masuk pagi saya kuliah malam, jadi saya kuliah ambil kelas karyawan. Kalau masuk siang saya kuliah pagi, kalau masuk malam saya kuliah pagi, jadi seperti itu. Karena saya memanfaatkan waktu gitu. Punya ada waktu, ada dana, saya masih nyimpen cita-cita saya untuk melanjutkan pendidikan, ya saya lanjutkan tuh di 2009 2010 lah mulai daftar kuliah, mulai aktif sebagai mahasiswa. Nah, lulus tahun 2013. Nah, sayangnya 2012 itu saya habis kontrak. Di wisuda ya dari perusahaan. Nah, pas 2012 habis kontrak saya langsung nyari kerja lagi. Dan di tahun yang sama saya dapat di PT GS Baterai. Ini karir pertama saya sebagai HRD. Itu di tahun 2012 di PT GS Baterai. Jadi selama 3 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini Astra Company, Astra Group. Teman-teman kalau dengar Astra Group biasanya tuh ya gitulah salah satu perusahaan yang cukup membanggakan di Indonesia ya. Jadi disinilah kemudian saya belajar sebagai seorang HR, mengenal bagaimana proses rekrutmen, bagaimana jenjang karir di perusahaan, punya seluk-beluk terkait perusahaan, penerimaan sampai karir, perjalanan karir karyawan itu saya belajar dari situ. Nah, 2013 tuh saya lulus D3 sebagai diploma IT. Itu 2013. Jadi pas 2012 saya masuk di GS Baterai ini belum menggunakan ijazah D3 karena saya masih hanya punya ijazah SMK. Nah, makanya pas di challenge sama HR-nya yang dia jadi supervisor saya, bisa nggak di HR? Ya udah, saya bisa gitu. Apa yang nggak bisa kalau misalnya kita punya semangat untuk belajar. Akhirnya saya belajar dengan giat dan di HR tuh alhamdulillah secara garis karir ya bisa dibilang lancar lah. 6 bulan saya diperpanjang, 1 tahun saya diangkat sebagai staf karyawan tetap gitu. Jadi sampai 2018 itu jadi senior staff dan di situ saya merasa bahwa oke, saya udah banyak belajar di sini, saya harus
ambil challenge yang lebih nih gitu, karena saya tahu karir path di perusahaan yang saya tempatin pada saat itu karena saya masuk sebagai dengan ijazah SMK ya, itu susah untuk kemudian naik sampai level yang tinggi, supervisor, manager, apalagi sampai direktur susah banget gitu. Akhirnya pas ada Infolocker, saya lihat di perusahaan SCG namanya, itu sebagai junior supervisor. Saya nggak punya pengalaman sebagai supervisor, nggak punya ijazah sarjana, hanya punya ijazah D3, tapi saya punya pengalaman dan belajar banyak hal. Punya saya manfaatin bener-bener tuh momen untuk belajar tentang dunia HRD. Akhirnya saya coba dan masuk sebagai supervisor HRD. 2018 masuk sebagai supervisor di PT SCG. SCG ini sebuah perusahaan multinasional, perusahaan dari Thailand, jadi cukup besar lah gitu SCG Group. Akhirnya 2019 saya merasa, ini kayaknya saya harus challenge lagi nih. Cuman saya waktu itu keluar dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama ya, itu pindah ke perusahaan yang sampai sekarang saya masih tempatin. Itu sebenarnya bukan alasan karir atau apapun, tapi karena jauh dari rumah ya, karena saya tinggal di Jakarta dan SCG ini di Kerawang waktu itu. Jadi saya pas ada kesempatan, ada perusahaan di Jakarta butuh manajer HR. Saya nggak punya pengalaman sebagai manajer, supervisor pun masih junior, tapi saya coba, walaupun ijazah saya D3 gitu. Akhirnya saya coba dan direkturnya langsung bilang, ya sudah nggak apa-apa, kamu saya challenge di sini, probation dulu 3 bulan oke, akhirnya lanjut sampai sekarang. Jadi sekarang udah setahun setengah saya di CRC Inspektindo, ini perusahaan multinasional juga sebagai manajer HR, dan saya adalah manajer pertama di perusahaan ini. Selain tadi beberapa komunitas yang saya jalani ya, jadi ini sedikit karir perjalanan saya yang sampai sekarang saya masih gelutin. Nah, di luar karir profesional saya sebagai seorang manajer HR saat ini, saya juga mendirikan tadi komunitas HR milenial, di mana di situ kita sharing, teman-teman bisa cek di Instagram, saya pribadi juga boleh, saya coba banyak sharing tentang dunia karir itu di @barep.prio atau di kalau komunitas HR milenial bisa @portal_HRD. Nah, di YouTube pun kita ada channel, kita sering live dan sering sharing, ngasih tips tentang dunia karir di HR milenial. YouTube teman bisa cari dan bisa belajar di situ. Nah, ini perjalanan pendidikan saya tadi ya, 2007 lulus MK, 2013 lulus IT D3. Nah, sekarang saya lanjutin lagi sebagai ngejar S1 psikologi. Jadi itu teman-teman, karena buat saya belajar itu bukan hanya sekedar kita nyari ijazah ya, tapi belajar itu ya ini memang kewajiban kita sebenarnya. Saya menanamkan value dalam diri saya bahwa belajar itu sesuai apa yang kemudian Nabi saya Muhammad SAW sampaikan, bahwa tolabul ilmi faridotan ilalahdi wal mahdi, kan gitu. Mulai dari buayan sampai kita mati ke liang lahat, itu kewajiban buat belajar. Makanya saya selalu terus ingin belajar, dan belajar nggak harus di di sekolah atau universitas atau kampus ya, kita dimanapun belajar, termasuk sore ini kita juga belajar bareng ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya sedikit perkenalan dari saya. Nah, saya lanjut aja. Ini sama nih, masih tentang sedikit lah ya. Jadi selain tadi yang saya jelaskan, ini teman-teman bisa cek portal hrmilenial.org. Nah, saya juga bikin beberapa produk digital terkait karir. Itu saya bikin buku Puzzle of Dream, itu sudah cetak dari sudah sekitar 2 tahunan. Terus buku terbaru saya ini saya self assessment. Ini ngupas semua tentang psikotes. Di situ termasuk CV yang keren, gimana nih saya kasihkan di self assessment yang enggak saya terbitkan secara cetak gitu. Jadi hanya saya terbitkan secara digital. Kalau teman-teman tertarik bisa kontak saya. Ini Instagram pribadi saya, ini email saya, ini WhatsApp saya. Jadi seperti itu ya. Ini buku yang sudah tulis. Sebenarnya ada satu buku lagi yang masih saya belum sempurnakan, itu terkait interview. Jadi membedah semua tentang interview, pertanyaan, bahkan di balik pertanyaan itu apa sih yang diinginkan sama HRD, itu saya ungkap di situ. Jadi gitu teman-teman ya, sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, satu lagi teman-teman yang kesulitan nyari Infolocker, ini saya ada channel namanya Karir Milenial di Telegram, teman bisa join di situ. Tiap hari
akan banyak informasi lowongan kerja langsung dari teman-teman HR milenial. Jadi gitu. Itu aja sedikit perkenalannya. Oke, kembali ke tema sore ini ya. Tema sore ini kan kita akan mengangkat tentang memulai karir. Apakah harus dari berpendidikan dulu sampai selesai S1, S2, S3 sampai STLR kalau bisa, atau ya kita jalanin dulu gitu. Nah, ini sebuah fakta yang menarik teman-teman ya, bahwa ternyata di dunia ini orang sukses itu banyak macamnya. Ada yang sukses meskipun dia nggak kuliah, tapi kesusahannya tuh luar biasa. Yang di Indonesia ini beberapa contoh yang ada di sekitar kita aja lah. Gitu, teman pasti kenal nama sama Bu Susi ya, yang punya Susi Air. Beliau juga jadi menteri kemarin, menteri kelautan. Terus Bob Sadino ini juga salah satu orang sukses yang nggak punya ijazah universitas. Teman-teman tahu Pak Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos, Direktur Utama PLN, pernah jadi menteri di era SBY, juga pendiri Sinar Emas, Pak Eka Cipta Wijaya, itu juga ternyata dia nggak punya ijazah universitas, teman-teman. Dan banyak hal, dan banyak banget orang-orang sukses lainnya yang kemudian dia drop out dari universitasnya atau tidak memiliki jasa dari universitas. Contohnya kayak Bill Gates, ya kan, Steve Jobs, terus apa lagi, yang punya Facebook, Mark Zuckerberg. Terus teman-teman pasti punya aplikasi WhatsApp kan, itu yang punya juga sama, nggak pernah sampai kuliah, namanya Jankom. Kalau di Indonesia sekarang kan perhotelan lagi hits banget, namanya Oyo Hotel. Itu ternyata yang punya itu juga sama, dia nggak bisa kuliah ya karena faktor ekonomi dan sebagainya, tapi sekarang kesusahannya luar biasa. Nah, begitu pula sebaliknya, sukses dengan gelar yang universitas yang mumpuni sampai pendidikan tinggi juga banyak gitu, bukan cuman yang nggak kuliah terus bisa sukses, ternyata yang kuliah juga banyak yang sukses gitu. Tentu yang gagal ada nggak? Ya ada aja, namanya kehidupan kan, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu. Jadi yang saya munculkan hanya yang sukses saja agar kita terinspirasi dan terbiasa ya mengenal orang sukses, sehingga dalam bawah sadar kita juga akan muncul bahwa saya juga harus sukses seperti mereka gitu. Nah, dengan orang-orang yang sukses dengan gelar yang lumayan atau gelar universitas yang tinggi, ada Khairul Tanjung yang punya CT Corporation ya kan. Terus ada Pak Sandiaga Uno yang punya Saratoga Group dan sebagainya, Ahmad Zaki yang punya Bukalapak, Nadiem Makarim yang punya Gojek dan sebagainya, banyak gitu. Intinya untuk sukses di bidang karir itu bisa teman-teman pengen kuliah dulu, ya bisa aja sukses gitu. Terus yang nggak bisa kuliah gimana, ya bisa juga sukses gitu. Nah, terus apa sih yang kemudian menjadi rahasia kok di dunia ini ada orang berhasil, ada orang yang mungkin keberhasilannya nggak sama dengan orang yang lain. Ternyata ada rahasianya, teman-teman. Nggak serta-merta orang berhasil itu jujur berhasil gitu. Meskipun qadarullah ya, bismillah atas izin Allah gitu. Keberhasilan itu ya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi ada faktor-faktor yang kemudian Allah tuh berkehendak untuk memberi kesuksesan terhadap hambanya gitu. Makanya kalau kita baca Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi Allah tuh nggak akan merubah suatu keadaan suatu kaum kalau dianya sendiri, manusia sendiri tuh nggak mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita pengen sukses, ya kita harus merubah apa yang dalam diri kita, mindset kita, kerja kita, cara kerja kita, cara belajar kita, cara hidup kita, semuanya harus diubah agar kemudian nasib kita bisa berubah. Nah, kalau kemudian saya simpelkan teman-teman, itu rahasianya biar mudah diingat, itu ABCDE, abjad lah ya. Rahasianya ABCDE. Nah, apa aja sih ABCDE? Yang pertama, teman-teman, orang sukses itu tuh punya mental, punya semangat selalu belajar atau always learning. Selain kemudian selalu belajar, terus-menerus belajar itu nggak hanya sekolah ya. Misalkan teman-teman nggak mau harus bekerja, nggak bisa kuliah, mesti pengen kuliah, ya bekerja nggak masalah. Tapi punya semangat, teman-teman harus terus selalu belajar gitu. Belajar kan bisa di mana aja. Di tempat kerja kita bisa belajar, di kehidupan sekitar kita harus belajar. Dan ingat, ketika kita belajar harus belajar pada hal yang positif, teman-teman. Jadi semua orang sukses itu mereka sangat peduli dengan yang namanya ilmu atau pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang sukses itu selalu mengalokasikan waktu untuk belajar, selalu memprioritaskan investasi leher ke atas sebelum investasi leher ke bawah. Makanya bisa kita lihat gitu. Banyak kan meme-meme di Instagram, di sosmed gitu, bahwa orang yang pura-pura kaya itu ya hanya berpenampilan kaya, tapi orang kaya beneran itu nggak penting dengan penampilan gitu loh. Kenapa? Karena mereka yang prioritaskan adalah investasi leher ke atas, belajar. Termasuk teman-teman di sini, ini nggak ada yang kebetulan teman-teman.
Jadi teman-teman di sini pun ya itu atas kehendak Tuhan ya pastinya ya. Dan ada maksud tertentu bahwa pertama teman-teman udah mengkondisikan diri sebagai orang sukses. Karena teman-teman memilih untuk ikut sharing belajar di sini dibanding teman-teman yang lain. Jutaan anak muda lain yang mungkin nggak tahu sekarang lagi ngapain. Mungkin scroll Instagram nggak faedah, nontonin postingannya mantan nggak penting ya kan. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang sukses itu tuh senantiasa peduli dengan ilmu atau pendidikan. Mereka selalu mengalokasikan waktu, selalu memprioritaskan untuk investasi dari ke atas. Bahkan mereka nggak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan budget atau dana atau biaya untuk belajar. Itu adalah kebiasaan orang sukses. Dimanapun di dunia ini orang berhasil selalu peduli dengan yang namanya pendidikan. Nah, selain peduli dengan pendidikan juga teman-teman harus bisa adaptable ya, bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan. Kayak sekarang kan pandemi ya. Sebelum pandemi mungkin kalau pengen ikut seminar training ya harus ikut daftar terus ke tempat tertentu untuk join ikut seminar dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi pandemi kan nggak memungkinkan untuk itu, maka ada perubahan kebiasaan. Banyak bisnis yang berubah, banyak hal-hal yang berubah. Nah ini kita juga harus bisa beradaptasi. Teman-teman yang masih sekolah atau kuliah juga yang tadinya harus datang ke kampus kan sekarang harus daring kan, harus online. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Terus juga memiliki agility yang tinggi atau ketangkasan gitu. Kita harus tangkas lah, harus kelincahan. Dalam hal apa ya? Dalam hal semuanya. Ketika perubahan muncul, kita jangan kok jadi kayak gini sih, dulu nggak kayak gini, dulu nggak seperti ini. Kita nggak bisa seperti itu teman-teman, karena perubahan itu sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita lihat di dunia ini kan sebenarnya nggak ada yang pasti kecuali dua gitu. Yang apa? Manusia orang kaya ya dia nggak selamanya kaya kok. Suatu saat bisa aja bangkrut gitu. Ya kan, orang hidup nggak pasti dia bakal hidup terus-terusan, bahkan udah pasti dia bakal mati gitu. Maka sesuatu yang pasti itu pertama perubahan itu sendiri, bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Yang kedua adalah kematian gitu. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengatakan nggak mungkin dia bisa mati, nggak mungkin ada orang nggak bisa mati, bisa mati, nggak ada. Jadi semuanya bisa mati. Jadi karena itu sesuatu yang pasti, maka kita harus siap-siap teman-teman, bahwa kita harus punya kelincahan, punya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok kemudian kita harus terus belajar, harus bisa beradaptasi, harus punya kelincahan atau agility yang luar biasa? Karena sekarang itu teman-teman eranya disruption era atau eranya disrupsi. Jadi banyak hal-hal yang tadinya ada terus sekarang udah nggak kepake lagi. Contoh misalkan apa ya? Contohnya kalau dulu kita ngumpulin tugas itu kan harus ngisi terus fotokopi mungkin, atau kalau di perusahaan lah. Dulu ketika kita pengen ngasih surat ya kita harus nulis suratnya terus atau dokumen, kita harus samperin ke orang, kita tuju dokumennya ke kantornya atau ke kliennya atau ke bosnya. Sekarang kan cukup pakai email semuanya selesai. Sekarang cukup ngumpulin tugas misalkan cukup pakai WhatsApp selesai, nggak perlu harus nyerahin tugasnya dan lain sebagainya. Ini era disrupsi gitu. Jadi era disrupsi itu banyak hal. Nah, contoh yang bisa kita pelajari ya. Nah, tukang ojek. Dulu kan kita bisa melihat bahwa kalau kita pengen pergi naik ojek ya kita harus datang ke pangkalan. Kita harus bilang ke abangnya, bang antar dong ke sana gitu. Kita nggak bisa bang jemput gue dong terus antar ke sana, nggak bisa gitu. Mau nggak mau kita harus datang gitu. Nah dengan era digitalisasi yang semakin luar biasa saat ini, itu sekarang kita nggak perlu datang ke pangkalan. Kalau pengen naik ojek ya tinggal satu pencet di HP kita, smartphone kita, ya dia bakal nyamperin kita depan rumah kita gitu. Kalau bisa mungkin sampai dalam rumah kita gitu. Jadi perubahan itu terjadi teman-teman. Nah, berikutnya ini juga contoh yang bisa kita lihat. Ini gerbang tol ya. Teman-teman kebanyakan mungkin dari daerah Jawa Timur kali ya. Dulu kalau kita masuk ke tol itu di pintu-pintu tol tuh ada yang namanya penjaga ya kan, penjaga pintu tol, bukan penjaga gawang ya, balik penjaga kuburan. Jadi penjaga pintu tol teman-teman. Jadi penjaga pintu tol tuh selalu ada. Ngapain dia? Nagih duit, ngasih tiket, ngasih kartu ya kan, terus ngasih kembalian. Sekarang nggak ada di pintu tol tuh orang yang jagain buat ngasih bayar cash tuh nggak ada. Semuanya udah pakai mesin, harus pakai kartu, tinggal sekali tap selesai gitu ya kan. Tapi terus mereka semua yang karanya dulu tuh ada, sekarang kemana kira-kira? Apakah dia masih kerja jadi tukang sapu di jalan tol? Kan enggak, ya mereka di PHK gitu ya dia, atau kalau misalkan masih kontrak ya selesai kontrak selesai gitu, dan nggak dipergunakan lagi karena udah nggak penting, nggak butuh orang di situ gitu. Tapi tetap mungkin butuh nih, yang tadinya 10 pintu ada 10 orang, sekarang ya mungkin ada 1 atau 2 orang yang kemudian mengontrol lah, memaintain bahwa agar
mesin tersebut bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi yang terjadi adalah disrupsi kan, dari tadinya orang jadi mesin, dari 10 orang jadi 1 orang. Nah ini terus 1 orangnya yang kayak gimana sih ya, ini yang kemudian harus ada dalam diri kita agar kita bisa sukses di karir kita teman-teman. Misalkan 10 orang tadinya jaga pintu tol tuh, terus mereka nggak mau belajar, terus ada 1 karyawan yang dia mau belajar terus menerus, semangat, disiplinnya tinggi. Kira-kira kalau kemudian dari 10 pintu tol harus diganti jadi mesin semua, dan yang punya perusahaan tol itu butuh 1 orang yang harus mengontrol semuanya, yang dipilih yang mana? Tentu yang 1 karyawan tadi, yang kemudian dia kerjanya luar biasa, disiplinnya luar biasa, dia mau belajar terus menerus. Nah itulah yang namanya pentingnya kemudian kita always learning, kemudian adaptable, mudah beradaptasi dengan kondisi, dan senantiasa memiliki agility yang tinggi atau kelincahan untuk pivot ya, untuk banting setir. Misalkan, oh ini dulu saya kuasai tapi ternyata udah nggak dipakai lagi, kita harus mau belajar hal baru lagi gitu, dan belajar dengan cepat. Jadi seperti itu. Nah ini juga contoh yang luar biasa ya di dunia fotografer dan videografer, di mana dulu ketika ingin mendapatkan aero view ya, atau helikopter view lah dari ketinggian itu, kalau misalnya bikin film atau ambil foto potret, itu kan dulu harus nyewa helikopter. Nyewa helikopter nggak cuma helikopternya doang kan, nyewa pilotnya, bukan hanya pilotnya doang, juga kameramennya juga harus disewa sama kamera-kameranya gitu loh. Sekarang udah nggak perlu teman-teman. Coba bayangin, dulu berapa biaya untuk ngambil video dari ketinggian? Berapa banyak biaya harus dikeluarkan untuk produksi film misalkan, atau ketika meliput berita, udah banyak gitu loh. Tapi sekarang temen punya budget 5 juta, beli DJI Phantom 3 aja udah bisa untuk menghandle kerjaan tadi. Artinya berapa banyak gitu yang kemudian tersingkir. Inilah kemudian disruption era tuh seperti itu. Jadi gitu ya teman-temannya, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh langsung direct aja di chat. Kalau misalkan sempat saya langsung baca jawab, langsung saya jawab, atau kalau nggak dirapel di belakang nanti dibantu sama Kak moderator ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ingat yang pertama tadi apa? Always learning, adaptable yang tinggi, terus agility-nya juga harus tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Itu kunci sukses pertama. Baik teman-teman mau mengawali di karir apapun harus punya mental dan jiwa seperti tadi. Oke, jadi seperti itu. Kita next ya. Nah, terus terkait dengan pendidikan zaman now itu ternyata yang lebih penting adalah kompetensi teman-teman. Kompetensi itu jauh lebih penting daripada selembar ijazah. Jadi kalau teman-teman kemudian ijazahnya hanya SMK, ya nggak usah berkecil hati, teman-teman harus tingkatin aja kompetensinya gitu. Ini saya nggak cantumkan di slide, tapi ini kisah yang menarik. Jadi teman-teman tahu Jack Ma kan yang punya Alibaba di Cina sana. Jadi sekitar beberapa tahun lalu tuh Jack Ma merekrut 1 orang IT security itu hanya lulusan SMK, tapi gajinya paling gede dibanding karyawan lainnya yang mungkin sampai sarjana S1, S2, S3, bahkan sampai yang STLR mungkin ya. Tapi dia gajinya langsung paling gede gitu, di atas 200 juta, padahal baru lulus dan SMK. Tahu nggak rahasianya apa? Saya lupa namanya. Nah bisa cari deh, karyawan Jack Ma lulusan SMA yang gajinya di atas 200 juta gitu. Jadi ketika dia ngelamar di Jack Ma gitu, pas dia interview itu dia nggak lama, dan interviewnya pun sangat singkat gitu. Pas ditanya kamu skillnya apa, dia buka laptop dalam hitungan menit, semua sistem Alibaba itu langsung mati, down total. IT yang ada yang paling jago tuh nggak bisa menanganin gitu. Oh kok bisa gitu, sampai heran kan. Akhirnya ya sudah, kamu mau terima saya pengen gaji segini, lu mau nggak gitu. Akhirnya ya udah nggak pikir panjang, ya udah kamu bisa langsung kerja deh gitu. Karena terbukti gitu, itulah kompetensi teman-teman, keahlian ya. Kalau dipecah lagi, lebih dalam lagi, itu kompetensi itu meliputi 3 hal. Pertama, skill atau keterampilan. 2, knowledge atau pengetahuan. Yang 3, attitude. Nah, attitude apa? Sikap ya, sikap. Lebih dalamnya lagi, attitude itu adalah akhlak atau karakter, kepribadian. Jadi seperti itu. Jadi harus menguasai 3 hal. Kompetensi itu penting. Maka kalau teman-teman pengen berkarir di bidang tertentu yang teman-teman jadi itu menjadi target bahwa wah saya harus jadi ini, saya harus jadi manajer HR, ya teman-teman harus tingkatin kompetensi di bidang HR, banyakin knowledge tentang HR, terus skill HR itu apa aja, termasuk communication skill dan sebagainya harus tahu, dan juga memiliki attitude yang bagus, karena attitude yang paling penting gitu loh.
Karena orang yang punya skill bagus, knowledge bagus, tapi attitude-nya buruk, itu nggak akan diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah orang memiliki attitude bagus. Kenapa? Orang memiliki attitude bagus, itu dia akan senantiasa terus mau belajar. Gitu. Tapi kalau attitude-nya jelek, dia udah malas, merasa sombong biasanya. Merasa, gue udah pintar, gue udah paling jago, ngapain belajar lagi? Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi lebih jangan kemudian ini dijadikan alasan ya, mentang-mentang kompetensi lebih penting dari ijazah, terus yang penting kan kompetensi, nggak penting ijazah. Ya nggak gitu juga gitu. Lebih penting lagi ya teman-teman diakui memiliki pendidikan tinggi dan kompeten. Jadi selain ijazahnya cetar membahana ya, tapi kompetensinya juga cetar membahana juga gitu. Bukan hanya sekedar kompetensi doang, atau hanya ijazah doang tanpa kompetensi, itu lebih parah lagi gitu. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah teman-teman harus memiliki atau orang sukses itu senantiasa punya sikap atau sifat yang namanya brave. Apa tuh brave? Keberanian. Jadi memiliki keberanian tingkat dewa teman-teman. Teman-teman harus memiliki tingkat keberaniannya itu benar-benar tingkat dewa. Jangan dikit-dikit minder, gue mah gak bisa apa-apa, gue mah kalah sama dia. Kalau kita mentalnya aja udah mental cemen, dia kesuksesan kita cemen juga gitu loh. Jadi gini, banyak orang gagal itu bukan karena dia bodoh loh, tapi karena dia nggak memiliki keberanian untuk mencoba gitu. Ini sedikit cerita ya. Jadi pas ketika saya dari HR staff terus lompat ke supervisor HR itu, saya ijazah hanya D3, dan yang disyaratkan apa? Ijazahnya harus S1, teman-teman bayangin. Kalau kemudian keberanian saya nggak tingkat dewa, saya nggak bakal nyoba. Kalau saya nggak nyoba, saya nggak akan berhasil gitu loh. Karena saya saya yakin dengan kemampuan saya, yakin bahwa perjuangan gak akan mengkhianati hasil, tawakal sama Tuhan, ya udah coba aja dulu gitu loh. Ternyata dapat kesempatan. Nah, pas dapat kesempatan dipanggil, ya udah kasih hal-hal yang kita punya nilai lebih dibanding yang lain, meskipun mereka punya ijazah lebih tinggi daripada kita. Tapi tunjukkan kalau kita tuh punya kompetensi lebih tinggi daripada mereka yang punya ijazah lebih tinggi gitu loh. Disitulah kemudian challenge-nya, tantangannya disitu teman-teman. Dan saya pernah interview untuk HR supervisor, itu bareng nih, momennya bareng dengan pas saya di PT SCG sebagai supervisor HR diterima, ini momennya bareng, cuman dipanggilnya lebih duluan di SCG. Itu untuk supervisor HR, tapi mereka minimal mensyaratkan minimal ijazah S1. Ya, apa boleh buat, kan saya kan nggak punya ijazah S1, tapi saya yakin kalau saya punya kemampuan itu, yaudah saya coba aja dulu deh. Akhirnya dikasih kesempatan untuk datang interview, dan pas datang interview ternyata banyak kandidat yang lainnya yang mereka tuh nggak ada yang D3, yang D3 cuma saya, lainnya S1, bahkan ada yang S2 gitu. Pas saya ngobrol, kuliah di mana mas? Saya lihat daftar hadirnya, pas di lampu, ini S2, saya doang D3. Bukan malah bikin saya makin kecil hati gitu. Saya malah makin semangat gitu. Ini kalau saya berhasil nih, berarti walaupun ijazah saya sekian, tapi saya berhasil mengalahkan teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya makin semangat tuh, dan saya buktikan bahwa saya bisa. Akhirnya dicoba-coba dan cukup diprioritaskan, tapi saya lebih dulu milih di tempat yang saya diterima di PT SCG. Itu cerita ya. Artinya banyak orang tuh merasa, saya kan cuma SMA, dia butuhnya untuk level tertentu, level ini harus S1, harus D3. Ya, kalau kemudian kita merasa nggak berani untuk mencoba, ya kita nggak akan pernah berhasil gitu. Orang nyoba aja nggak berani, gimana kemudian kita akan berhasil gitu teman-teman. Jadi gitu, apapun ya, karir itu kan banyak macamnya. Bisa berupa karir profesional sebagai karyawan, itu juga karir, atau kita pengen meniti karir sebagai entrepreneurship atau pebisnis, itu juga merupakan karir kita. Jadi seperti itu. Artinya jangan pernah takut mencoba teman-teman. Jangan sampai kemudian kita nyesel hanya karena nggak nyoba gitu. Misalkan gini, kita nggak nyoba karena kita ijazahnya SMA. Terus ada teman kita yang sebenarnya lebih jauh dari kita, ijazahnya SMA, tapi dia berani nyoba. Terus kita dengar ternyata dia berhasil lolos. Yang kita rasakan apa? Kesel kan? Iyalah, temen kan biasanya suka gitu. Kan temen kan biasanya sama temennya sedih kan kalau temen kita berhasil tuh, kalau temen kita gagal tuh temen kita tuh sedih gitu. Tapi kalau temen kita tuh berhasil lebih bagus dari kita lebih sedih lagi. Itu biasanya kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. Jangan kemudian kita takut untuk mencoba. Jadi coba aja dulu gitu. Tentu dengan persiapan yang matang. Dan ini adalah mental orang yang sukses, orang yang berhasil. Baik berpendidikan atau nggak berpendidikan itu sama aja. Ketika punya mental berhasil, dia akan berhasil. Kalau mentalnya aja udah gagal, ya udah dia akan beneran gagal. Dan ingat teman-teman,
Tuhan itu kalau saya baca hadis ya, itu Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi hati-hati dengan prasangka. Wah, kayaknya saya gagal nih, bener-bener gagal loh, hati-hati loh, karena itu prasangka. Dikabulkan, kan kita nggak tahu malaikat tuh lewat di sekitar kita kapan. Pas kita ngomong, wah kayaknya saya berhasil nih punya uang 1 miliar nih, malaikat samping kita, amin, didoakan lagi sama malaikat. Akhirnya ya bener-bener dimudahkan jalannya gitu loh. Tapi kalau kita dengan mental kita aja sama, cuma lulusan ini pun dibantu sama guru, nilainya jeblok semua ya, masa bodoh gitu. Selama kita berani mencoba dan mempersiapkan dengan persiapan yang luar biasa, yang maksimal, insya Allah keberhasilan itu tinggal nunggu waktu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah teman-teman pastikan punya keberanian, memiliki keberanian tingkat dewa. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga teman-teman, A, B, udah tadi always learning ya. Terus B, brave, punya keberanian tingkat dewa. Kemudian yang ketiga atau yang C, itu teman-teman harus mau ya untuk berkoneksi dan networking. Harus mau untuk saling terkoneksi dengan orang lain dan membangun jaringan. Bisa tentunya dalam hal yang positif gitu. Jadi untuk apa? Untuk membangun personal branding teman-teman. Jadi membangun personal branding itu membangun value, atau personal branding itu membangun value dan personal branding itu cara yang paling elegan untuk pamer kemampuan diri kita dalam tanda kutip ya, bukan benar pamer untuk mamerin, enggak, tapi hanya menunjukkan bahwa satu bisa ini loh, saya bisa itu loh gitu. Semakin kita banyak networking, semakin kita banyak koneksi, terus kita bisa membangun personal branding bahwa kita tuh ahli di bidang tertentu, dan orang lain tahu kalau kita ahli di bidang tertentu, di bidang yang mungkin suatu saat bakal dia butuhkan, dia akan datang ke kita, akan nawarin ke kita gitu. Mas, saya butuh kalian kamu nih, karena saya tahu ketika di forum misalkan, ketika di komunitas kamu selalu aktif berbagi ilmu. Mungkin menurut kita itu hal yang sepele, tapi bisa jadi hal yang sepele menurut kita itu adalah sesuatu yang luar biasa yang orang lain butuhkan gitu loh. Atau mungkin yang kita lakukan itu teman kita mencibir, menganggap remeh, tapi kita nggak tahu mungkin di luar sana ada orang yang membutuhkan kemampuan itu atau skill itu yang kemudian dia butuh kita untuk bergabung di perusahaannya atau menjadi mentor dia dan lain sebagainya. Artinya itu akan bisa memungkinkan untuk mendatangkan sebuah opportunity atau kesempatan baru. Jadi teman-teman jangan sampai kemudian kayak misalkan yang paling sederhana bersosial media lah, itu kan bersosial pada dasarnya, membangun koneksi dan networking. Nah, maka teman-teman cari teman-teman lain, koneksi lain, networking lain yang benar-benar bisa menumbuhkan value kita, membuat diri kita tuh lebih baik lagi. Gitu. Kalau saya sarankan itu koneksi dan networking itu teman-teman bisa main sosmed di LinkedIn. Itu sangat bagus sekali untuk membangun jaringan, membangun personal branding kita agar orang-orang itu mengenal kita sosok yang memiliki value yang tinggi. Jadi seperti itu. Jadi sampai di C, connecting and networking ini bisa dipahami ya. Jadi dan orang sukses di dunia ini semuanya punya koneksi dan punya jaringan yang seluas-luasnya. Jadi nggak ada orang sukses tapi nggak kenal orang lain, itu nggak ada. Semua orang itu pasti mengenal banyak orang dan dia cenderung dikenal banyak orang. Jadi seperti itu. Oke, yang kemudian yang keempat atau D-nya itu digital mindset. Teman-teman di era sekarang itu semuanya serba digital. Sebelum ada pandemi itu sebenarnya udah mulai itu era digital. Gitu. Kenapa? Ya kan udah memasuki revolusi industri 4.0, teman-teman pasti sering dengar itu. Di mana di perindustrian, di perkantoran, di manufaktur, pabrik-pabrik itu mengurangi peran manusia sekecil-kecilnya dan digantikan dengan peran robot, otomatisasi, dan digitalisasi sebesar-besarnya. Jadi jangan heran teman-teman kalau kemudian banyak perusahaan PHK karyawannya karena digitalisasi, restrukturisasi, bahasanya seperti itulah gitu. Terus kalau kemudian semuanya diganti digital, diganti ini, terus orang lain ngapain gitu? Terus kita ngapain belajar? Ya akan ada opportunity baru teman-teman. Makanya pentingnya kemudian kita memiliki mindset digital, meskipun mungkin nggak tahu tentang IT, nggak bisa coding, nggak apa-apa. Tapi kita harus punya paradigma bahwa, oh ini bisa nih digitalisasi. Misalnya teman-teman kerja di perusahaan A, terus dia pengen bahwa gimana caranya biar sistem baru ini lebih efisien lagi, lebih keren lagi, lebih modern lagi, lebih digital dan lebih aman, nggak membahayakan orang. Ya teman-teman memiliki mindset, oh harus digital kan nih, harus ini. Kalau teman-teman nggak bisa ngerjain sendiri, teman bisa ajukan ke atasan, ke pimpinan, bisa dicarikan pihak ketiga yang mungkin bisa menghandle proyek tersebut. Artinya
mindsetnya kemudian harus diubah. Kenapa? Sekarang tuh kan mau nggak mau semuanya tuh mengarah ke arah digital, teman-teman. Jadi mulailah kemudian belajar dan memahami hal apa yang bisa kita kuasai terkait dunia digital saat ini. Baik yang berpendidikan tinggi atau yang biasa aja, hal ini harus teman-teman mulai tanamkan. Jadi ya kalau kemudian kita punya usia muda, punya banyak waktu, terus kita ternyata membuang sia-sia waktu yang kita punya hanya untuk hal yang nggak berguna, itu mulai deh habit tersebut teman-teman ubah, ganti, teman-teman hilangkan, banyak-banyak belajar. Karena dunia itu perubahannya sangat cepat. Kalau kemudian kita nggak bisa menyesuaikan diri, nggak belajar banyak hal, kita akan tertinggal, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang E, tadi kan kuncinya A, B, C, D, E ya. Apa tadi? Always learning, agility, adaptable yang tinggi, adaptability. Terus B-nya brave, ya kan, punya keberanian. C-nya harus mau berkoneksi dan networking, membangun koneksi dan jaringan dan tentunya yang positif. B-nya digital mindset, kita harus punya mindset digitalisasi dalam diri kita. Banyak belajar tentang ilmu digital itu apa aja sih yang memungkinkan untuk kita kuasai. Nah, yang E, yang kelima, yaitu eksekusi kedisiplinan, execution disiplin. Nggak ada orang sukses di dunia ini itu yang malas, teman-teman. Baik berpendidikan tinggi, orang nggak punya pendidikan, orang sukses itu punya satu, yang namanya kedisiplinan. Nggak ada ceritanya orang nggak disiplin terus berhasil, tuh nggak ada. Maka mulai sekarang teman-teman harus mulai tanamkan kedisiplinan dalam diri kita. Tanamkan target-target yang ingin kita capai. Tulis kalau perlu. Wah, bulan ini saya harus baca nyelesain 1 buku minimal. Bisa. Atau harus menguasai kemampuan tertentu. Mungkin Microsoft Excel banyak menguasai rumus-rumus, atau copywriting, atau digital marketing, apapun itu. Mulai tanamkan kedisiplinan dalam diri kita, teman-teman. Jadi nggak ada, teman-teman, orang berhasil itu tanpa kedisiplinan yang tinggi. Jadi seperti itu. Baik orang yang memiliki pendidikan tinggi atau tidak, itu tanpa kedisiplinan semuanya hanya omong kosong. Nggak ada orang sukses itu nggak disiplin. Apalagi dalam karir, disiplinan itu adalah suatu kunci utama dalam meraih kesuksesan kita. Gitu, jadi seperti itu. Nah, terus ABCD tadi ya, udah hanya always learning, terus brave, keberanian tinggi, connecting and networking, terus digital mindset, terus kedisiplinan harus segera dieksekusi. Yaitu itu kunci ya, kunci dari orang berhasil. Terus kalau kemudian kita udah lulus sekolah misalkan, terus pengen memulai karir, itu gimana baiknya? Apakah kemudian nyari kerja dulu, kuliah dulu, atau sambil kuliah? Itu ya terserah teman-teman gitu. Yang penting 5 hal tadi itu harus teman-teman miliki. Nah, maka kemungkinannya kan ada 3 kalau kemudian kita pengen setelah lulus misalkan, pengen meniti karir, atau misalkan galau nih, apa kuliah, karir, dan pilihannya teman-teman bisa memilih salah satunya gitu. Apakah teman-teman pengen fokus nyari kerja dulu, atau fokus kuliah dulu aja, atau yang pilihannya ketiga, kuliah sambil kerja. Nah, tentunya dari masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau misalkan teman-teman nyari kerja dulu, udah fokus cari kerja dulu. Kalau emang teman-teman pengen belajar lagi, nanti kalau ada waktu teman-teman bisa nyusul atau ngumpulin modal buat belajar lagi. Kalau pengen kuliah dulu, itu biasanya orang-orang yang memiliki ekonomi mumpuni lah. Misalkan orang tuanya mampu dan orang tuanya pengen, kamu kuliah dulu deh nak. Gitu. Ya teman-teman ikuti teman-teman saran orang tua. Udah kuliah dulu aja, fokus untuk benar-benar kasih hasil yang terbaik ketika kuliah. Kalau kemudian teman-teman merasa bahwa saya pengen kuliah dari biaya sendiri, udah dapat restu orang tua, udah kerja, ngumpulin modal lumayan, pengen sambil kuliah lagi, ya silahkan teman-teman kuliah sambil kerja. Kalau teman-teman kuliah sambil kerja, ya pastikan nyari kampus atau kuliahnya ya yang bisa kelas karyawan misalkan. Dan kewajiban utama orang yang kuliah sambil kerja itu ke pekerjaannya, teman-teman. Kalau teman-teman bekerja sambil kuliah, teman-teman tuh diamanahkan sama yang punya perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan di perusahaan, ya itu yang jadi prioritas. Dengan kuliah itu ya bisa jadikan sambilan di waktu luang gitu. Pengalaman saya dulu ketika saya kuliah sambil kerja, ketika ada kelas terus harus lembur, ya saya mau nggak mau lebih milih kerja gitu, dan nggak apa-apa absen kuliah gitu. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya teman-temannya. Artinya apapun pilihan teman-teman itu semuanya bagus. Yang penting adalah teman-teman harus melakukan yang terbaik. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa atau mahasiswi, ya jadilah mahasiswi yang terbaik. Jadilah pelajar yang terbaik. Belajarlah sebaik yang bisa teman-teman lakukan. Sehingga hasilnya pun akan menghasilkan
hasil yang memuaskan, membanggakan orang tua, membanggakan siapapun. Kalau teman-teman pengen hanya bekerja fokus, ya udah teman-teman fokus buat karya terbaik di pekerjaan teman-teman gitu. Jadi kasih result atau hasil pekerjaan yang memuaskan atasan, membanggakan siapapun yang memakai jasa atau produk teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngambil kuliah sambil kerja, ya lakukan yang terbaik ketika bekerja, bekerjalah dengan yang terbaik. Ketika kuliah, ya kuliahlah yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan gitu. Ingat teman-teman bahwa ruang-ruang penyesalan itu akan muncul saat kita tidak melakukan dengan kemampuan yang terbaik yang kita mampu. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kemudian teman-teman pilih dari pilihan yang bisa teman-teman ambil, lakukan yang terbaik. Sekalipun kalau saya analogikan tuh gini, sekalipun kita diamanahkan ya sebagai tukang sapu jalanan, maka menyapulah sebaik misalkan sebaik Michelangelo ketika dia melukis gitu, sehingga hasil karyanya tuh benar-benar mempesona, masterpiece gitu. Kalau teman-teman menyapu jalanan dengan pekerjaan totalitas, memberikan hasil yang terbaik, itu orang lewat itu akan berhenti sejenak, bahkan penduduk lain itu akan ikut berhenti dan akan memandang bahwa telah lahir seorang penyapu jalanan terbaik yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik di jalanan ini, sehingga membuat siapapun yang melihat itu terpesona. Apa kemudian kita tidak ingin kemudian membanggakan orang, kemudian mengamanahkan kepada kita? Kalau kemudian kita diamanahi bekerja sama atas kita, ya kasih pekerjaan yang terbaik. Kalau kita diamanahkan orang tua, ya udah deh, kamu kuliah dulu, ya kasih kemudian hasil kuliah yang terbaik, teman-teman. Artinya do the best, jangan sampai kemudian kita melalaikan hal ini. Mau kuliah dulu, mau kerja dulu, mau kuliah sambil kerja, terserah teman-teman. Yang penting lakukan yang terbaik. Jangan sampai kemudian kita tuh menyesal. Banyak orang yang sudah tua tuh menyesal. Coba saya dulu gini, coba saya dulu gitu. Kenapa? Karena dia melakukan dengan kemampuan yang terbaik. Oke, mungkin itu aja support sore ini. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis di di kolom chat live ya di YouTube, dan minta bantuan sama Kak moderator ya, bisa dibacakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini media saya, teman bisa join, bisa cek. Mungkin itu aja sharing sore ini. Selebihnya kita ngobrol santai aja, tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti selalu akan saya jawab dengan sebaik-baik yang bisa saya jawab. Mungkin itu aja dari saya.